Karena kan hidayah itu hidayah itu nggak semua orang bisa mendapatkannya. Dan untuk kita-kita yang sudah Allah berikan hidayah, mudah-mudahan kita pun bisa menerimanya dengan baik dan kita bisa menjaga hidayah itu dengan baik ya. Karena kalau hidayah itu sudah dilepaskan, itu akan sulit untuk mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Daily Hijrah THA Jabar. Siap hijrah, siap istiqomah. Nah, kita berbincang kembali dengan Mas Faris selaku pembina THA Jabar. Tapi kali ini kita akan sama-sama mendengar nih proses perjalanan hijrah dari yang kemarin hingga sekarang menjadi seperti yang sekarang ini. Gimana Pak? Coba boleh diceritakan prosesnya? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita niatkan dulu ya berbagi cerita ini. Mudah-mudahan di luar sana ada yang ambil semua gitu ya, atau mungkin ada yang inspirasi untuk mau melangkah ke arah yang terbaik. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada aku yang banyak dosanya ini. Allah memberikan kelembunan hati juga ya, sehingga aku bisa peka terhadap hidayah yang sudah Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, ini adalah suatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa, yang mungkin kalau kita mengucapkan alhamdulillah aja itu tuh kayak gak cukup. Karena kan hidayah itu nggak semua orang bisa mendapatkannya. Dan untuk kita-kita yang sudah Allah berikan hidayah, mudah-mudahan kita pun bisa menerimanya dengan baik dan kita bisa menjaga hidayah itu dengan baik ya. Karena kalau hidayah itu sudah dilepaskan, itu akan sulit untuk mendapatkan. Dan hijrahnya aku itu dimulai dari suatu masalah. Kalau saya bilang ya ujian dari Allah. Jadi Allah itu menyentil aku melalui masalah yang bisa dibilang masalah yang gak ada habisnya. Aku ngerasa kayak hidup aku banyak salah banget. Kenapa ujian itu kayak gak berhenti, selalu ada. Ujian ini belum selesai, ada lagi kayak ditumpuk-tumpuk ujian itu. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kepekaan kepada aku bahwa ujian ini tuh agar kamu sadar. Ujian ini tuh aku berikan ke kamu agar kamu tuh bisa lebih dekat lagi sama aku. Dan itu semua bisa terbukanya hati itu melalui hamba Allah yang Allah titipkan hidayah untuk aku tuh melalui beliau. Yang dimana Allah itu mengirimkan hamba Allah untuk bertemu dengan aku di suatu tempat. Dari kata-katanya, dari motivasinya, dari kayak mengingatkan gitu ya, mengingatkan itu langsung ngena banget ke hati aku, yang dimana aku bisa merenung dan tersadar bahwa oh iya, mungkin selama ini aku udah jauh dari Allah. Jadi aku bisa menyadari masalah aku itu ternyata karena aku jauh dari Allah. Karena selama ini aku gak beringat Allah. Mungkin aku terlalu berlebihan dalam mengejar dunia. Mungkin aku terlalu berlebihan dalam mengejar yang seharusnya nggak sampai segitunya gitu. Sedangkan aku masih lalai banget akan ibadah, aku jauh banget sama Allah. Dan mungkin segala hal yang aku lakukan kurang melibatkan Allah di dalam itu. Dan ketika hamba Allah itu memberikan nasihat kepadaku, coba Kak itu nggak perlu pergi jauh-jauh untuk menenangkan pikiran. Kak itu nggak perlu jauh-jauh kayak milih
ke suatu tempat, padahal yang paling dekat itu tempat kita untuk menenangkan diri itu yaitu dekat dengan Allah. Coba sholat lebih khusyuk, coba semua pikiran dan juga mungkin selama ini masalah yang begitu berat, coba tumpahkan semua di dalam sujud. Cukup gelar saja, itu dari sujud. Dan ketika hamba Allah itu berkata seperti itu sampai ke rumah, aku langsung nangis. Nangis kayak aku bener-bener inget banget, ya Allah, banyak banget yang dosa yang udah lakukan. Ya Allah, udah banyak banget ya maksiat yang udah aku lakukan. Mungkin itu hanya sedikit yang aku ingat, padahal begitu banyak pastinya. Aku udah jauh sama Allah. Aku udah kayak lupa bahwa aku itu diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, bukan hal yang lain. Bertahun-tahun aku hidup di dunia ini, tapi aku jauh sama Allah. Bahkan mungkin aku nggak begitu mengenali Allah. Aku hanya tahu Allah itu adalah Tuhanku. Aku adalah hamba Allah gitu. Aku mengaku hamba, tapi nyatanya aku lalai. Nah, setelah itu aku coba terus merenung, aku coba terus bermuhasabah, gitu ya. Dan alhamdulillah hidayah itu bisa aku dapatkan. Aku mulai sedikit demi sedikit memperbaiki diri, mulai aku membuka akun Instagram. Untuk apa coba aku buka Instagram? Saking aku pengen belajar soal agama. Dulu tuh aku masih di Malaysia. Di sana tuh nggak kayak di sini banyak kajian. Sana kemari kita bisa kajian ya. Di sana tuh nggak ada. Apalagi dulu itu aku tinggal di hutan gitu, di kelapa sawit. Di Malaysia itu di perkebunan kelapa sawit. Jadi di situ tuh aku otomatis kemana ya? Aku harus nyari ilmu. Ya, walaupun dasar-dasarnya memang sudah ada gitu, karena memang aku pernah juga pendidikan gitu ya di sekolah yang memang basicnya agama. Tapi ya itu dulu gitu. Sedangkan sekarang ilmu yang aku dapatkan selama ini tuh itu hanya dasar-dasarnya aja. Belum sampai kayak mengorek ilmu kewajiban-kewajiban kita tentang menutup auratnya ataupun mungkin kewajiban-kewajiban lainnya tuh aku belum sepenuhnya tahu. Dan di situ tuh bermodalkan HP masih jadul gitu ya, masih ini banget dulu di tahun 2016. Itu tuh HP tuh masih agak jadul, tapi aku belajar di situ tuh, coba belajar dari Instagram. Banyak kan konten-konten dakwah tuh ya, karena kan di beranda kita itu ciriannya kita. Kalau kita mencari yang baik-baik, pasti yang munculnya pun yang baik-baik kan ya. Nah, jadi bermodal itu aku coba terus banyak belajar tentang kayak ada kata-kata motivasi Islam, bahkan mungkin ada potongan hadis seperti itu ya. Aku catat, aku coba amalkan gitu ya. Dan aku pun gak lupa untuk memperbaiki sholat gitu. Karena kan sholat itulah yang menjadi tiang untuk kita. Dan kita juga sekarang menjalani hidup. Kalau hidup kita pengen selalu baik, hidup kita ingin berjalan dengan baik, so kita perbaiki sholatnya. Aku mulai memperbaiki sholat, aku mulai menjalankan sunnah-sunnah seperti sholat tahajud, seperti sholat witir dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah ya, memang benar ternyata ketika kita memulai untuk berhijrah, ujian itu semua orang bisa berhijrah, tapi gak semua orang bisa istiqomah. Dan itulah ujiannya itu untuk mencapai istiqomah tuh, masya Allah, luar biasa sekali. Yang dimana di awalnya aja ya udah banyak banget ujiannya, mulai dari kayak lingkungan yang bener-bener kayak gak mendukung, tambah ya
mungkin dibayang-bayangi dengan masa lalu gitu ya, seperti itu. Dan itu memang sangat mengganggu gitu. Tapi kembali lagi aku ingat, ya bagaimanapun aku harus tetap bisa dekat dengan Tuhan. Aku kenal teman-teman di Instagram yang teman-teman bercadar, dan Masya Allah mereka sangat baik-baik. Bahkan mereka pun menjadi motivasi untuk aku. Mereka aja bisa bercadar, mereka bisa menutup auratnya, aku enggak gitu. Dan Bismillah ya, aku coba memakai pakaian syar'i, dan di situ tuh kayak masih tetap suka goyah karena lingkungan pekerjaan. Dulu mungkin pakaian syar'i di sana masih terbatas, gak kayak sekarang banyak gamis ya. Dulu tuh kayak dress yang terusan kayak gitu. Itu pun kalau beli itu susah banget di sana. Harus nitip kalau ada orang yang keluar dari Malaysia. Dalam arti ketika ada mereka yang pulang ke Indonesia, aku nitip gitu. Punya satu-satunya waktu di sana tuh. Karena kan aku kerja masih pakai ya baju dari sana ya, dari PT gitu ya, aku dari perusahaan ya, kerja juga masih kadang pakai celana, tapi aku lebih memilih pakai celana yang training itu kan agak longgar ya, aku lebih memilih kayak gitu. Karena ya aku sadar bahwa aku belum sepenuhnya bisa, tapi bukan berarti aku nggak bisa memperbaiki. Ya kayak gitu. Dan alhamdulillah ya di situ sedikit-sedikit memperbaiki dari sholat, dari pakaian juga, dari cara berinteraksi juga. Mungkin dulu aku masih suka ngobrol sama laki-laki yang nggak jelas gitu kayak gitu ya. Tapi di situ kayak aku memahami bahwa oh iya, kita tuh perempuan ada batasannya, dimana kita nggak bisa sembarangan dalam hal ngobrol pun. Jangan mentang-mentang kayak cuma ngobrol doang, tetap aja. Tuhan gak bisa doang. Allah memberikan hidayah ke aku bisa menerimanya, dan ketika aku sadar bahwa aku adalah orang pilihan dari Allah yang diberikan hidayah itu aku genggam. Dan yang selalu aku jadikan motivasi adalah yang dimana aku harus bisa istiqomah agar kelak ya aku bisa membahagiakan orang-orang yang aku sayangi. Aku pun pengen dikumpulkan dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Wah iya, walaupun aku belum bisa sepenuhnya mengikuti gitu, tapi aku ingin berusaha meninggalkan maksiat. Aku ingin berusaha meninggalkan dosa-dosa yang memang aku lakukan secara terang-terangan gitu, secara sadar gitu. Aku ingin meninggalkan semua. Di luar dari itu mungkin kehilafan lainnya, ya namanya kita manusia biasa ya, pasti melakukan kehilafan. Tapi setidaknya kita berusaha untuk tidak melakukan itu. Dan di situ ya udah berjalan selama 1 tahun, dan aku pulang itu ada ke Indonesia itu di 2019. Pulang secara apa namanya, kayak menetap ya. Tadinya aku di sana kan masih belum balik kayak gitu, bolak-balik ya. Tapi menetap aku di Indonesia itu di 2019, dan Masya Allah banget ya, aku kayak ngerasa orang asing di Indonesia. Iya, orang asing di rumah sendiri. Iya, karena aku di sana itu kan dari 2010. Tapi aku beda-beda tempat. Iya, aku dari 2010 di Malaysia itu, tapi berbeda-beda tempat. Dan mulai dari tinggal di daerah Kedah ya, Kedah Malaysia, Sungai Petani. Aku pernah juga tinggal di Johor gitu ya. Jadi kayak aku udah pindah-pindah gitu. Dan terakhir kemarin itu di daerah Sarawak di Miri, Malaysia Timur. Beda. Nah jadi kayak setelah aku pulang ke sini tuh ya Allah, aku kayak ngerasa asing banget. Aku kayak ngerasa ada hilang di sini. Walaupun ya aku memang masih belum balik gitu, tapi kan kayak untuk dulu tuh nggak pernah ada pikiran kayak aku akan menetap di sini lagi. Tapi Allah ternyata masih kasih kesempatan aku bisa pulang ke sini dan menetap di sini dan menjalani kehidupan yang baru di sini. Kehidupan yang barunya itu kehidupan yang baru dengan versi aku yang sekarang. Iya, dengan versi aku yang baru. Jadi yang dimana kayak pas pulang itu aku nggak punya teman.
aku juga nggak tahu harus pergi kajian itu di mana secara langsung gitu, kajian secara offline ya, offline itu gimana, tapi bermodalkan sosial media.